Ayo. Alpha topik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelapa yang akan membahas mengenai type of decline curve analysis yang beranggotakan saya Alfa Taufik NIM 29, Bekti Adi Pratama NIM 79, Musa Adian NIM 117, dan Randy Julius NIM 22. Untuk bagian pertama kita akan membahas mengenai Carter curve. Carter mengembangkan suatu set curve yang menggunakan parameter baru yang disebut dengan lambda yang mewakili sebuah viskositas gas dan kompresibilitas gas yang selama ini diabaikan oleh Petkovic. Lambda tersebut disebut sebagai dimensionless drawdown correlation parameter yang dirancang untuk mencerminkan misalnya tekanan yang berkurang di drawdown effect. Carter sendiri mengembangkan rumus ini berdasarkan conditioner boundary flow. Nah, nilai lambda sendiri itu berkisar antara 0,5 dan 1. Maupun lambda sama 1 yang menunjukkan bahwa B-nya itu sama dengan 0 atau sesuai dengan eksponensial. Parameter yang dikembangkan untuk tipe Carter sendiri ini terdiri dari 4, yaitu dimensionless time, dimensionless rate, dalam artian dimensionless gas rate, terus dimensionless geometry parameter yang mencerminkan radius tanpa dimensi, dan dimensionless drawdown correlation yang mencerminkan lambda. Asumsinya berdasarkan literatur yang saya baca, asumsi ini menunjukkan bahwa rumus ini hanya berlaku untuk sumur yang berfasa gas. Kedua, untuk aliran boundary dominated. Dan range-nya termasuk ke dalam transient. Nah, persamaannya sendiri ini bisa dilihat sendiri menggunakan gas kompresibilitas atau CG dengan satuan seperti PSI. Kedua, MP, real gas pseudo pressure dengan satuan psi kuadrat per centipos. Berikutnya PWF atau bottom hole flowing pressure dengan satuan PSI. Terus ada initial pressure atau PI dengan satuan PSI. Berikutnya ada viskositas gas dengan satuan centipos. Dan terakhir ada gas deviation factor atau Z. Nah, kedua rumus ini digunakan sesuai data yang tersedia. Nah, untuk grafiknya sendiri bisa dilihat bahwa di sini terdapat beberapa parameter yang tidak ada dalam grafik Petkovic, yakni antara lain untuk lambdanya ada 3 dibedakan berdasarkan garisnya, ada garis lurus, putus-putus, dan putus dengan jarak tertentu. Grafik ini menunjukkan versus gas flow rate QD terhadap waktu QD. Nah, prosedur penggunanya sendiri ini yang pertama itu menghitung parameter. Untuk parameter sendiri bisa dicari menggunakan rumus yang ini. Yang kedua, memplot kecepatan laju alir gas terhadap waktu. Untuk memplot ini kita bisa menggunakan kurva Petkovic. Tinggal diplot lah, tergantung nanti kebutuhannya untuk yang eksponensial atau pakai log-log, kurva log-log itu. Kemudian setelah didapatkan, nanti kalau sudah memplot di grafik Petkovic, nanti didapatkan parameter lain berupa B, DI, terus Q, T, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk memplot di grafik Carter. Kemudian mengestimasi nilai gas yang bisa dipulihkan atau dalam artian gas in place. Rumusnya ini delta G sama dengan G initial kurangi G PWF atau sama dengan QT matching plot per QTD matching plot per lambda. Kemudian setelah ditentukan ini, delta G ini bisa digunakan untuk menghitung initial gas in place dengan rumus sebagai berikut. Nah, setelah diketahui nanti delta GI-nya,
Kemudian bisa digunakan untuk mencari nilai drainage area. Drainage area sendiri ini memiliki keterangan sebagai berikut ya. Ini gas formation volume factor atau BGI dengan satuan feet kubik per cf. Terus ada A sama dengan drainage area dengan satuan acris. Berikutnya ada H thickness dengan satuan feet. Terus ada porositas dan initial water saturation atau SWI. Nah, untuk contoh soalnya sudah diketahui tekanannya seperti ini, ada kompresibilitas dan visitasnya, ada Z-nya, ada data seperti ini. Yang dicari adalah initial gas in place dan drainage area. Nah, untuk caranya bisa dilihat di sini. Pertama-tama kita harus mengcloud antara data waktunya terhadap gas flow rate-nya. Sehingga didapatkan grafik seperti ini. Nah, dari grafik ini kita bisa tahu bahwa nanti nilai B-nya termasuk yang mana. Untuk kasus ini kita bisa mengetahui bahwa gas flow rate awalnya itu sebesar 1,6538 mmsf per day. Nah, ini dari grafik ini terlihat bahwa bentuknya ini termasuk ke dalam harmonik dengan B sama dengan 1. Nah, data tersebut bisa digunakan untuk mencari GDD dan TDD pada grafik Petkovic. Nah, pada grafik ini nanti bisa digunakan lagi nilainya untuk menghitung nilai ini. Untuk penghitungan nilai lambda sendiri kan sudah diketahui ya sebanyak 0,55 atau berapa nilai hasil itu. Nah, dari itu bisa tentukan bahwa nilai TD dan QD-nya itu sudah bisa kita ketahui lewat nilai ini yang di sini sebesar 1,045 yang berada di titik sini. Nah, kita kembali lagi ke soalnya tadi. Nah, setelah diketahui kan didapatkan nilainya seperti ini ya. Nah, nilai ini bisa digunakan untuk menghitung gas in place-nya sehingga ditemukan hasil sebanyak 3176 mscf dan untuk menghitung delta G-nya didapatkan hasil 2860 mscf. Untuk formation volume factor-nya gunakan persamaan ini sehingga didapatkan hasil sebesar 0,0396 feet kubik per SCF. Untuk dan terakhir drainage area-nya menggunakan persamaan ini sehingga didapatkan nilai 105 acres. Nah, ini perbandingan kurva antara Petkovic dan Carter. Bisa dilihat di sini bahwa parameter yang digunakan oleh kedua tersebut memang beda. Untuk Petkovic sendiri menggunakan nilai base dan menggunakan persamaan ini sehingga langsung didapatkan nanti nilai parameter lainnya yang menggunakan rezim SS, sedangkan Carter sendiri menggunakan rezim transient yang cenderung menggunakan parameter lambda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dalam tipe kurva Palacio Blassingame step curve. Lanjut. Tipe kurva Palacio Blassingame ini adalah tipe kurva yang mempresentasikan inovatif bottom hole pressure yang mengalirkan ke dalam equivalent constant rate data liquid yang memungkinkan liquid solution akan digunakan dengan memodulkan aliran gas. Untuk konsep awalnya, kita mendapatkan 3 hubungan untuk mendapatkan analisa backline curve, yaitu berupa yang pertama adalah material balance relation, yang kedua itu adalah
special state equation, dan yang ketiga itu adalah normalized material balance time function atau TA. Untuk pencarian rumus awalnya itu kita dapat menggunakan pertama rumus slightly compressible liquid yang berupa PWF sama dengan PI dikurang 0,23396 kBT per AH CT dikurang 162 kBU per KH log 4A per 178 CA RA pangkat 2. Lanjut. Dari persamaan tersebut, kita mengubah bentuk log dan menjadi natural logaritma atau ln. Nanti akan mendapatkan persamaan delta P per Q sama dengan 70,6 B Q per KH ln 4A per 1,781 CA RWA pangkat 2 ditambah 5,61 B per A H nu CT dikali T. Untuk kurva Palacio Glassing Games ini itu merupakan sistem gas under steady state condition yang dimana akan mendapatkan persamaan delta M dikali P per Q sama dengan 17711 T per KH ln 4A per 1,781 CA RWA kuadrat ditambah 56,57 T per porositas dikali mu G CG AH dikali T. Dari persamaan tersebut, kita bisa membuat suatu linear form atau persamaan kartesian yang berupa delta M kali P per Q sama dengan B PW ditambah MT, yang dimana B tersebut adalah intercept dan M yang terdapat di samping T itu merupakan slope atau kemiringan. Lanjut. Dari persamaan Cartesian tersebut kita bisa mendapatkan satuan waktu dimensionless dan akan mendapatkan persamaan yang berhubungan, yaitu persamaan Q G per MPI dikurang MPWF dikali BPSS sama dengan 1/1 tambah M per BPSS dikali TB, yang dimana MP itu nu GI dikali JI PI integral P per nu G ZDP, dan MP itu adalah nu GI JI per PI integral P per nu G ZDP. Lanjut. Di persamaan tersebut kita dapatkan berupa persamaan yang dimensionless yang hampir mirip dengan Petschkopit equation, yang dimana Q dB itu sama dengan 1/1 tambah TA dB, dengan Q dB sama dengan QG per MPI dikurang MPWF kali B S, dan TA M per BPW PS. Dari persamaan tersebut kita mendapatkan satuan Q DD dan QG ya, dan TA per D. Dari tiga satuan tersebut terbentuklah kurva Palacio Glassing Games type curve. Lanjut. Untuk cara penggunaan Palacio Glassing Games type curve ini, itu bisa kita gunakan gas in place atau G dengan cara pertama, kita berupa Z nu P per Z kali nu versus P dalam gas system. Dan yang kedua, kita bisa memplot P per Z
Z new versus P dalam skala Cartesian. Karena kita menggunakan kondisi pseudo state condition, rumus dari P itu akan menjadi MP sama dengan new GI JI per PI integral P per Z P per new Z dP. Dari persamaan tersebut, kita bisa ngeplot MP dan PZ versus P dalam Cartesian scale. Dan yang keempat, kita bisa asumsi dulu ini initial gas in place-nya atau nilai G-nya. Lanjut. Dari yang kita asumsi tadi, kita bisa mencari nilai GP dan T dari persamaan material balance equation yang merupakan P per Z sama dengan PI per ZI dikali 1 kurang GP per G. Dari plot tahap ketiga tadi, kita bisa membuat grafik lagi P versus PZ untuk tiap rasio PZ dengan pressure, apparent pressure. Tidak pressure membentuk nilai MP untuk tiap pressure-nya. Dan yang tahap ketujuh itu bisa dilihat, kita bisa mencari nilai TA itu dari persamaan yang PI dikurang MP dari tahap sebelumnya. Dan yang ke-8 kita bisa mendapatkan linear relationship yang didapatkan dari persamaan sebelumnya. Dapat MPI dikurang MP versus PA dalam Cartesian scale. Lanjut. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai G untuk tiap value M. Dari nilai G sama dengan 1 per C G M. Dan terakhir kita bisa membuat asumsi nilai G ini dengan nilai G yang bisa intoleransi yang lainnya. Sudah. Ya, jadi untuk sekarang kurva anacetal. Next. Jadi kurva anacetal ini berdasarkan perubahan sifat gas yang dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja reservoir selama penipisan. Dan yang paling penting adalah variasi dari gas viskositas dan fleksibilitas produknya, yaitu μg dan Cg, yang diabaikan oleh Vetkovic dalam pengembangan kurva tipenya. Nah, anacetal dan rekan-rekannya mengusulkan 3 bentuk fungsional untuk menggambarkan produk sebagai fungsi tekanan. Mereka dengan mudah mengekspresikan tekanan dalam bentuk tak berdimensi yang dihasilkan dari persamaan keseimbangan bahan gas dengan memberi persamaan sebagai berikut. Next. Nah, ini merupakan 3 bentuk yang dapat menunjukkan bahwa μg kali Ct dapat dinyatakan dalam rasio tak berdimensi sebagai fungsi dari tekanan tak dimensi PD sebagai berikut. Yang pertama ada first order polynomial, yang kedua ada exponential model, yang ketiga adalah general polynomial model. Dan masing-masing dari ketiga ini mempunyai solusi yang berbeda-beda. Next. Nah, ini merupakan cara penggunaan dari anacetal. Yaitu yang pertama, kita gunakan properti gas yang tersedia, kemudian siapkan plot μI dikali CTI per mu kali CT versus PD. Di mana PD itu sama dengan P per Z per PI per ZI. Kemudian yang kedua, dari plot yang dihasilkan, pilih bentuk fungsional yang sesuai yang menggambarkan kurva yang dihasilkan. Untuk first order polinomial itu persamaannya μI kali CTI per mu kali CT sama dengan PD. Untuk yang kedua,
eksponensial model itu mu i kali CTI per mu kali CT sama dengan beta XP beta 1 dikali PD. Kemudian yang ketiga untuk general polinomial model. Persamaannya itu mu i kali CTI per mu kali CT kali alpha plus alpha 1 kali PD dan seterusnya sampai alpha 4 kali PD. Dan untuk angka ketiga yaitu kita plot laju aliran historis UG versus waktu pada skala log-log dengan siklus logaritmik yang sama dengan yang diberikan oleh kurva yang terpilih. Yang keempat yaitu menggunakan teknik pencocokan tipe kurva untuk pilih titik match dan kemudian direkam. Next. Nah, untuk yang kelima, hitung tekanan tak berdimensi PWD menggunakan lubang bawah tekanan mengalir. Yang mana persamaannya itu yaitu PWD sama dengan PWF per ZWF per PI per ZI. Yang keenam yaitu tergantung pada bentuk fungsional yang dipilih pada langkah kedua tadi, kemudian hitung konstanta alfa untuk model fungsional yang dipilih. Yang ketujuh, hitung indeks produktivitas sumur dengan menggunakan titik cocokan laju aliran dan konstanta alfa dari langkah 6 di atas. Kemudian yang 8, perkirakan OGIP dari time match point. Persamaannya itu yaitu G sama dengan JG per CTI kali T per PDD. Kemudian yang ke-9, hitung reservoir drainage area. Dengan persamaan A sama dengan 5,615 kali DGI kali G per porositas kali H kali 1 min SWI. Kemudian untuk yang step 10, hitung permeabilitas dari kurva kecocokan drainage radius tanpa dimensi. Untuk yang ke-11 yaitu hitung skin factornya dengan persamaan drainage radius, terus yang kedua Prenwell-Bohr radius, yang ketiga untuk skin factor. Next. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Next. Nah, dan ini merupakan solusi step per step seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Bisa dilihat sendiri. Next, step 3. Nah, ini kurva, bentuk kurva yang diplot. Next. Nah, ini yang menghitung OGIP tadi untuk step ketiga, dan keempat itu menghitung drainage area. Next. Nah, step kelima itu menghitung permeabilitasnya. Next. Nah, untuk yang terakhir ini menghitung skin factor dari drainage radius, Prenwell-Bohr radius, dan terakhir skin factor. Next. Nah, dan ini yang terakhir merupakan perbandingan dari Anas et al. Dengan Vetkovic. Dapat dilihat sendiri grafiknya. Oke. Silahkan. Kembali, Alfat. Ya, dari awal. Dari awal ya? Ya, dari awal gue. Oke, untuk yang terakhir, kurva dengan tipe Green Garden. Kurva ini digunakan untuk fluida yang termampatkan dan reservoir yang bersifat homogen. Tipe kurva ini merupakan solusi dari persamaan difusivitas aliran fluida yang tidak termampatkan di dalam formasi yang tidak homogen. Yang homogen. Tekanan pada kondisi awal dianggap sama dan merata di seluruh daerah pengurasan sumur. Ini dihitung menggunakan model analitik dan diekspresikan dalam variabel tak berdimensi. Model analitik yang digunakan oleh Green Garden
untuk mendeskripsikan sumur vertikal, the reservoir homogen tak terbatas dibahas oleh F. Daviau pada tahun 1986. Next. Ini apa? Ini tipe kurva dari Green Garden-nya. Bisa dilihat sendiri. Yang sebelah kiri itu perbandingan antara pressure dengan waktu. Next. Okay. Untuk teori dasar, teori yang mendasari tipe kurva ini adalah perbedaan koordinat skala plot dari data dan tipe kurva merupakan besaran konstan. Konsep persamaannya bisa dilihat sendiri. Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa semua horizontal tipe kurva dan data berbeda terpisah sebesar log dikali 0,002951 dikali H dikali K per mu kali C. Next. Dengan persamaan sebelumnya, log dari tekanan tak berdimensi, ini seperti persamaan berikut ini. Lalu, menunjukkan bahwa perbedaan sumbu vertikal antara tipe kurva dan data konstan yaitu log dikali KH per 141 dikali 2 kali 2 dikali Q kali B kali mu. Oleh karena itu, plot dari tekanan alir dasar sumur dengan laju alir yang konstan seharusnya identik dengan plot antara PD atau TD per CD dalam tipe kurva. Next. Untuk interpretasi dalam Green Garden kurva ini, interpretasi yang digunakan itu dalam sistem kurva tipe sumbu PD, yaitu PD sama dengan KH per 141,2 kali Q kali BU, B per mu, B kali U, dikali delta P. Untuk faktor proporsionalitas antara PD dan delta P dapat digunakan dengan persamaan berikut. Lalu untuk menghitung C, juga dilihat di PPT. Next. Untuk jenis kurva di mana data yang telah dicocokkan dikarakteristikan dengan C dXP pangkat 2S. Itu CD sama dengan 0,89 dikali C per H dikali apa ini? Kali apa sih ini? Lupa. Ya, dikali CT kali R pangkat 2W. Untuk nilai CD pangkat 2S digunakan untuk menentukan skin dengan rumus sebagai berikut. Lalu, selanjutnya. Ya. Untuk cara penggunaan tipe kurva ini, ada beberapa hal yang penting diketahui. Dan dominate, unit slot akan teramat hitung dari setiap titik pada unit slot. Lanjut untuk langkah-langkahnya. Belum. Yang pertama dilakukan itu buat plot data pada bidang koordinat log-log dengan siklus log ukuran yang sama. Lalu sejajarkan bagian horizontal dari data lapangan dan kurva jenis. Kemudian sejajarkan daerah kemiringan satuan pada data lapangan dan kurva tipe. Lalu pilih nilai CD pangkat 2S yang paling cocok dengan data lapangan. Pilih titik pertandingan perselisihan waktu tekanan dan waktu di plot. Untuk yang terakhir, hitung permeabilitas dari rasio titik dengan perbandingan tekanan.
Next. Ini contoh soal untuk tipe Green Garden. Kita untuk mencari data tekanan versus waktu. Next. Ya. Yang pertama, buat tabel yang dilihat dari pojok kiri atas. Buat tabel data uji, delta T kali delta P sama dengan PA, seperti itu. Lalu setelah itu, gunakan kurva tipe gambar 1 yang sebelah pojok kanan itu. Habis itu, dari data delta P itu, dimasukkan titik-titiknya di gambar tipe 2, seperti contoh ini. Habis itu langsung digariskan. Nah, lanjut. Setelah mendapatkan garis dari kurva tersebut, kita memasukkan rumus delta PA per PD kali MP sama dengan 380 per PSI. Lalu delta TAE per TD per CD kali MP sama dengan 2,7 jam per 10. Untuk yang keempat, hitung permeabilitasnya menggunakan rumus tersebut. Lalu hitung CD dengan persamaan ini. Dan yang terakhir, hitung faktor skin-nya. Snack. Oh, ini. Nah, untuk perbandingannya bisa dilihat sendiri. Kalau kurva back office itu cenderung menurun. Kalau kurva Green Garden-nya dia tipenya cenderung ke atas. Sudah? Sudah. Ya, itu tadi 4 jenis kurva yang telah kami jelaskan. Dari data tersebut kami mengambil referensi dari beberapa literatur seperti ini, Matahari dan Hartel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.